exchange yang dikembangkan Tantin mirip 100% kayak Bitget, Bybit, dan Binance. Dia ada future, dia ada spot trading, dia ada bond trading, dia ada namanya semua koneksi trading yang berbentuk jual beli, itu semuanya ada di Tantin Exchange. Selebih itu dia juga menyediakan blockchain-nya sendiri persis kayak BNB punyanya Binance. Ya, ini senang ya. Tetapi kenapa Binance punya token naik? Karena ada project di belakangnya. Nah, dia bisa bikin token, bisa bikin namanya konsep dApps. dApps itu adalah Web3, ya, decentralized application, ya. Jadi dalam masa yang sama, ini kita udah jalankan, ya, udah jalankan di depan mata kita. Miripnya yang 100% itu kayak persis, ya, 100% Binance dan BEP20. Yang paling bagusnya, semua token yang di jaringan Ethereum kan gas fee-nya lagi mahal, bisa dikombinasikan di jaringan CTC ini. Blockchain-nya open source. Nah, keuntungan blockchain apa? Pertama, kita tahu transaksinya terbukti wujud, bukan kayak saham yang lama. Dia bilang ada 10.000 dan segala macam, itu bohong semua. Kedua, di dalam CTC punya roadmap, dia membakar bukan cuman untuk kenaikan harga palsu, tapi dia membakar dengan kenaikan harga real. Kenapa? 80% daripada gas fee punya value itu adalah nilai untuk jual belinya token itu balik di market. Token itu bukan cuman dia ada di exchanger jual belinya. Dia juga menyediakan decentralized exchange. Apa itu decentralized exchange? Kayak PancakeSwap, Uniswap, kayak Radium, dan juga beberapa Uniswap, dan begitulah, ya. Jadi dia juga menyediakan 2 exchanger yang gampang. Satu tinggal swap, satu bisa trading order book. Oke, ini kepanjangan, mungkin mumet teman-teman juga belum apa sih. Nah, jadi kita buka langsung pertanyaan supaya gampang dan juga terjawab persoalan apa yang teman-teman mau tahu. Oke, satu-satu dulu. Karena saya dengar itu CTC itu koin induk dari Tantin ya. Blockchainnya bukan. Tantin itu dari blockchainnya adalah blockchainnya. Betul. Tantin itu adalah nama Tantin Exchange. Nggak mungkin pula nama blockchain jadi exchanger kan. Nah, dia ada blockchain dia sendiri. Kalau nggak salah itu namanya CTC Change apa gitu. Nah, jadi koin induk utamanya yang membakar gas fee itu adalah token yang kita cari sekarang. Oke Pak, itu CTC itu disebut koin apa token Pak? Nah, token itu yang pakai smart contract. Yang koin itu yang tidak punya smart contract. Contoh kayak Ethereum, itu koin. Kayak anak-anaknya adalah token. Jadi sebenarnya token dan koin itu sama aja. Tergantung ada duitnya tidak. Benar ya? Untuk CTC ini gimana Pak? Apa dia termasuk koin karena memiliki blockchain sendiri atau sebagai token gitu Pak? Kalau menurut saya token dan koin itu sama. Beda-beda bendanya sama-sama bulat. Bedanya token di dalam namanya CTC dia bisa bikin token. Jadi terpaksa menjadikan 2 nama. Satu koin, satu token. Biasanya orang tidak paham. Koin kan token kan sama. Nah, satu lagi yang namanya smart contract, non-blank, satu lagi main token. Nah, main token dengan sub token itu beda. Main tokennya CTC, kita bisa buatkan smart contract di dalam namanya CTC. Jadi main tokennya, token induknya adalah CTC. Nah, ya. Udah, itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, langsung yang lain silakan. Oke, kita bagi sekarang. Di dalam dunia kripto ada 2. Ya. Mau ikut, nggak mau lupakan. Karena kripto udah berjalan dari tahun 2009. Nah, kenapa kita harus jangan ketinggalan? Kita lihat lagi apa yang kita lihat sekarang di tangan kita, itu HP. Dari jadulnya sebesar gaban, dari tergantungnya di dinding tiang, sampai sekarang udah bisa slide dan bisa melihat wajah. Sekiranya kita ketinggalan di dalam namanya teknologi, berarti kita akan ketinggalan terus.
Hari ini kita menggunakan transportasi kecepatan cahaya. Beda zaman dulu kita naik bendi. Nah, selagi kecepatan cahaya itu kita tidak mencoba mengejar, jadi kita akan ketinggalan. Oke, kita berbalik dengan konsep apa yang dibawa oleh cryptocurrency. Di dalam mata uang sekarang ada dua. Satu, cryptocurrency adalah mata uang digital yang berbentuk virtual. Kedua, mata uang yang namanya fiat money yang bisa kita sentuh dan kita bisa cium-cium di saat kita dapat uang itu. Tapi kadang-kadang orang simpan di bokong, kita cium, kita bego sebenarnya cium duit. Oke, begini. Cara pola untuk dapat duit, ya, kita miripkan. Hari ini pasti semua orang tahu tentang Gojek. Kalau orang nggak tahu tentang Gojek, ya susah mau dibilang. Jadi asas untuk berbisnis itu, asas untuk belajar dan sekolah adalah membaca. Sama hari ini kita tunjuk asasnya karena di Gojek di Indonesia itu udah umum. Gojek adalah sebuah blockchain yang namanya Tantin. Nah, Gojek itu sendiri adalah rantai. Blockchain-nya, chain-nya, rantainya. Sahamnya Gojek namanya GoTo, itu adalah tokennya. Jadi bagaimana Gojek itu dapat duit? Nah, Gojek punya utility. Apa utility Gojek? Gojek ada GoSend. Gojek ada GoFood. Gojek ada GoCar. Apa sih bisnis yang dibawa oleh Gojek? Ada produknya? Tidak ada. Tetapi jasa dan transaksi. Bayangkan, 300 juta penduduk Indonesia, jadilah Gojek tadi cuma 10 juta. Berarti menghasilkan per Gojek anggap 1 jam. Ya, bergeraklah 10 juta Gojek tadi dengan keuntungan 2.000 perak per Gojek, berarti per jamnya untungnya 20 miliar. Nah, dengan jasa gas fee tadi 10 juta dengan transaksi yang banyak, itu kan dapat 20 miliar tuh. Nah, di dalam Tantin, 80% keuntungan gas fee ataupun jasa Gojek tadi, 80%-nya, dia bakal membeli ulang token ataupun saham yang namanya GoTo. Kenapa GoTo itu bisa turun naik? Karena Gojek ini butuh GoTo tadi untuk dipotong yang 2.000 itu. Dia bukan langsung, Gojek, gua kasih lu 2.000, tidak. Jadi Gojek itu harus menyiapkan saldo. Nah, terpotonglah 10.000, otomatis 2.000 kepotong. Nah, itulah yang akan berlangsung setiap jam 20M, 20M. Nah, Gojek tadi terpotong 20% dari 2.000. Jadi Gojek ini butuh gas fee-nya dari saham GoTo-nya. Jadi dia memutar terus. Nah, akhirnya saham tadi juga dibuka ke bursa. Nah, bedanya bursa saham dengan kripto, bursa tidak tahu berapa jumlah supply-nya. Tetapi kalau di cryptocurrency, kita tahu jumlah supply-nya, kita tahu pemilik token yang besar, kita tahu pemilik token yang terus, kita tahu pemilik token yang telah bertahun-tahun tidak bertransaksi. Jadi di sini itu namanya ledger book ataupun penghapusan. Oke, itu aja Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Pak Andri. Terima kasih. Sama-sama. Nah, hari ini mungkin kelas kita ini agak mumet sedikit ya teman-teman. Kita bukan bahas tentang bagaimana pendaftaran, tapi ada Suara kecil kok. Oke, ada teman-teman membahas di chat ya, bagaimana pola keuntungan. Itulah sedasar mungkin saya cerita polanya. Gojek adalah blockchain, rantainya Gojek itu sendiri, gas fee-nya adalah GoTo. Penghasilan dari gas fee tadi dibelikan lagi ke saham GoTo. Agak-agak besar nggak? Apa sih project yang di blockchain? Pertama, transaksi. Kita transfer token, kita trading token, nah kita swap token, dan juga kita buat project baru yang namanya smart contract. Persis kayak kita buat Indomaret, tapi ada cabang baru, franchise-nya. Nah, tergantung ada laku atau tidak, kita bisa survei macam project-project BO yang sekarang. Bu, ini token bakal naik selangit, Bu. Go to the moon. Pertanyaannya, bos tidak ada duit. Tetapi di sini, untuk menggerakkan ekosistem ini sampai putarannya seperti gasing dan kuat, owner punya 100T untuk pemutaran sistem ini. Jadi, setelah dia memberikan token ke kita, 50% dia ambil, dan di lock selama 10 tahun, sekiranya ada di market, ada kegunaan untuk gas fee jadi bahan bakarnya, dia membeli di market. Dia membeli di market, token naik, jadi ada dua keuntungan.
owner buyback, keperluan ekosistem. Dan juga bisa juga di hold. Jadi saran saya bisa dijual peringkat-peringkat. Contoh ibu ada 10.000 yang dijual semuanya. Jual 20%, turun lagi beli. Lepas itu naik lagi, jual 20%, lepas itu beli. Naik, jual 20, 40. Begitu tekniknya. Alright, ada pertanyaan lain silakan. Halo Bang, tanya Bang. Iya silakan. Gatot Bangun Desa. Itu gini pertanyaannya teman-teman itu. Kalau koin nanti 10 miliar nih, harga $1 itu kan kalau itu semua di listing dan orang semuanya jual, contoh nih ya, itu kan 160 triliun Bang. Lah itu gimana? Perusahaan apakah mampu membeli? Nah, di saat kita bilang hari ini kita ada satu pasukan, 1 juta pasukan akan nyerang Malaysia. Saat kita mau jalan kaki, itu ada yang tusuk paku, ada yang jatuh cinta di Bogor, ada yang nanti tenggelam di laut. Jadi begini, 10 miliar itu punya timer. Satu timernya, semua token semuanya udah terlist kan, di dalam kita punya 100. Contoh Pak Santos, ada 100 kan? Ya. Pak Santos enggak KYC. Hidup enggak 100-nya? Nah. Nah, itu mati dong. Benar nggak? Contoh, 10 miliar laku. Nah, 10 miliar laku nih. Bagus. 10 miliar laku. Pertanyaannya, approve KYC berapa persen? Ya kan? Bukan bisa utuh 10 miliar. Nah, hari ini kita lihat. P-Network berjalan 6 tahun. Orang dikasih mimpi 6 tahun dengan iming-iming harga yang selangit. Nah, 6 tahun itu harganya dengan jumlah supply tokennya lebih besar dari CTC. Harga paling tinggi $2,7. Benar kan? Nah, logikanya ketemu nggak? Di saat kita nanti dia grading lagi, disaring lagi nih di peringkat KYC kedua. Agak-agak dengan jumlah supply 10 biliar itu, semuanya dapat nggak? Benar-benar 10 biliar nggak? Ya. Ada pertama begini, grading pertama, 10 biliar udah habis nih, dan oke, ada KYC nggak approve. Nah, kurang dari 10 biliarnya 30%, 40% pasti, sisa 60. Nah, tiba-tiba pula besok mau listing ada yang mati. Nggak mungkin seluruh dunia nggak ada yang mati. Yang mati pula yang pemegang saham yang terbanyak. Lupa password kasih ke istrinya. Nah, mati lagi total supply-nya. Dikasih lagi ada pula nomor HP-nya. Hilang, dirampok. Itulah satu-satu KYC-nya. Hilang lagi supply-nya. Tiba-tiba ada lagi nih, mabuk dia malam. Kena berhasil berjaya, mabuk dia, dugem dia kan. Makan obat, mati pula obatnya. Jadi total supply itu makin berkurang. Tidak ada namanya utuh 10 biliar naik $1. Nggak logik. Ya kan? Nah, begitu Pak Santos. Logikanya ketemu. Ya oke, masuk gitu. Cuman gini maksud saya. Ini kan semua orang kan masih potensi untuk jual Bang. Ya. Sekarang ini proyeknya yang bisa mengangkat atau istilahnya apa? Utility-nya untuk koin ini untuk apa aja Bang? Pertama, untuk gas fee bahan bakar blockchain. Kedua, dia juga menyediakan. Gak jelas. Utility-nya adalah bahan bakar blockchain ya Pak. Oke. Ya sama kayak Ethereum Bapak butuh gas fee kan? Ya oke. Oke. Nah, kalau transaksi gas fee tadi yang saya ceritakan tentang Gojek tadi, kalau terjadi transaksi 1 juta dari 10 juta, berarti gas fee-nya itu butuhnya 20 M kan Gojek itu? Ya. Untungnya Gojek tadi. Nah, 20 M itu 80%-nya dibelikan saham. Contoh, kita ini sekarang ini ada 10 juta user yang tertulis ini. Ini 10 juta nih. Ya. Ada nggak token itu nggak bergerak nanti? Ada. Dari mana adanya? Kan kita trading swap itu kan token bergerak. Ya, tapi kan tidak semuanya maksud. Iya, pasti semuanya. Harga $1 Pak Santos nggak jual semuanya? Enggak. Jadi 10 juta user tadi kalau jual semuanya anggap untungnya dalam rata-rata $0,1 lah. Agak-agak berapa untungnya itu? Itu kan transaksi. Jasa. Ya. Nah, begitu. Cuman kan ya saat ini yang beli ini kan perusahaan. Artinya perusahaan kan buyback. Berarti perusahaan menyediakan dana ya ratusan triliun juga berarti kan ya? Ya beda kalau dicek. Dicek itu kan sama kayak token yang dikeluar di Indodax. Harga $1 cuman disediakan 10 token. Harga $0,99
2 token. Itu kan order book. Kalau dia mencecah $1 itu, berarti kan udah tetap di dalam harga tertinggi itemnya itu $1. Tapi kalau dia beli rata-rata, ya dia jatuhkan dulu pasti. Oh gitu, oke. Adanya nggak pertanyaannya bukan fix ya. Makanya trading crypto order book. Mungkin ada nggak orang lihat di Indodax 21 juta harganya sekarang 1,5 M. 21 juta token ya? Kan enggak. 0,1 BTC. Harganya yang dibeli sekitar di harga 100.000. Di harga 90.000 ada orang mau beli paling 100 juta. Ada nggak orang beli satu-satu? Nah, itu kripto itu berlaku dengan desimalnya. 0,000 sekian masih berharga. Ya. Jadi dari sini kan? Dari mana? Harus $1 kan, tergantung Pak. Pak Santos masuk lewat 1 detik aja. Hilang, suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Hendrik kok. Pak Hendrik suaranya hilang. Orangnya mengecil. Iya. Iya, dengar. Oke, next. Oke, thank you Ada Bang. lagi Pak Santos? Ya, ada lagi. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin Ko Hendrik. Ya, izin. Silakan, Bang. Oh ya, ini kan seperti banyak beberapa teman kita tawarin kemarin diskusi ini kan basicnya kan di Kamboja. Nah, seperti terus kau bilang banyak tadi waktu pengantar tuh di Kamboja itu kan banyak uang triliunan dari Indonesia juga berputar ke Kamboja. Apakah kemudian ini juga berhubungan dengan operasional kasino kok? Oh, jadi begini Bang. Abang ada acara dugem nih, ton, abang jual air di depan itu, ngambil momentum jual air, laku nggak air Bang? Laku Bang. Jadi kalau orang mau main sama cewek, mau ngambil cewek di dugem itu adalah kesalahan abang jual air itu atau kesalahan pribadi? Abang lagi jual air tok nih, menyediakan air untuk jasa. Nah, jadi pemahamannya sederhana. Perusahaan yang namanya Tantin melihat peluang yang besar, ada putaran yang sadis dari bentuk namanya uang fisik ataupun uang fiat ataupun uang digital. Dia ngambil momentum untuk mendirikan jasa transaksi. Salahkah dia? Atau untung ke dia? Peluang itu peluang toh. Benar. Sama persis kayak sekarang. Aku order Gojek. Mau ke masjid atau mau bunuh orang, itu kan salah Gojek atau salah aku? Salah orangnya. Benar. Salah Gojeknya enggak? Enggak lah Bang. Ini kan jasa. Jadi sekarang jasa Tantin membuat benda ini supaya lebih meleluasa terbangnya, transaksinya lebih kencang. Dia melihat potensi nih. Sama kayak sekarang di rumah abang. Abang melihat potensi. Wih, ada minyak nih. Sungai minyak. Abang buat pompa minyak. Salah nggak Bang? Enggak kan? Walaupun minyak itu melewati rumah tetangga. Karena dia juga melewati rumah abang. Nah, siap itu, Bang. Oke? Paham ya. Alright. Mau tanya Begitu. Bang? Iya, silakan Pak. Ya, silakan. Saya baru join ini Zoom. Iya. Penjelasan caranya nanti kalau kita menjual koin ini, apakah pakai rekening bank di Indonesia atau pakai PayPal gitu, Pak? Makasih. Kalau pakai dalam exchanger kripto, biasanya nggak ada PayPal sih. Kita bisa P2P. Nah, makanya KYC kita harus benar. Bapak pernah pakai Binance nggak? Belum pernah sama sekali, Pak. Berarti exchanger cryptocurrency Bapak nggak tahu kan? Kalau kripto pernah dengar, cuman nggak pernah pakai, nggak pernah terlibat. Nah, jadi bisa pakai nanti rekening bank kita langsung. Ataupun nanti ada namanya stablecoin. Stablecoin itu adalah koin yang setara dengan harga dolar. Jadi dalam masa yang sama kita bisa transfer ke Indodax nanti langsung bisa cairkan. Ataupun minta bantu ke upline Bapak aja. Nggak mungkin upline tidak punya exchanger lokal untuk dicairkan jadi rupiah. Begitu Pak. Ya. Terima kasih, siap. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan. Pak, saya Eri Pak. Kalau misalkan saya punya pintu gitu, itu bisa melalui pintu juga atau gimana? Nah, jadi begini Bang.
Ya, coming soon. Kita kan cerita bukan untuk jangka pendek. Kripto adalah jangka panjang dan juga pendek. Nah, kenapa pendek? Hari ini kita harus cari token yang banyak. Jangka panjangnya, harga kemungkinan melejit di saat ada namanya ekosistem. Di sini kita lihat roadmap tentang cerita blockchain-nya. Dia ada namanya EVM sistem Cosmo dan layer 1 dengan transaksi kecepatan Solana. Kalau volume besar, otomatis ya, kemungkinan user kita besar di Indonesia, Indodax akan menarik langsung token CTC, bisa dijual belikan. Sama kayak token Shiba, dia juga nggak kenal ownernya. Kayak token Axie Infinity, juga nggak kenal ownernya. Tapi ada diperjualbelikan di Indodax. Nah, jadi kalau lebih gampangnya nanti, dia bisa masuk ke mana aja yang menyupport namanya USDT. Ya kan? Contoh di pintu ada USDT. Mau jaringan apa? Solana ada, ERC20 ada, ERC20 ada. Bebas. Kita mau gas fee-nya murah atau mahal aja. Begitu Pak, bebas, bisa. Oh, oke. Thank you, Pak. Yuk, sama-sama.